Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Karakterisasi Minyak Varian Bawang. Penelitian kami pada kali ini meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang masalah pada penelitian kami kali ini yakni, menurut Ayun dan kawan-kawan pada tahun 2020, 40% pencaharian masyarakat Indonesia berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggul pada sektor perkebunan yakni kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan utama minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai penambah rasa gurih dan tumbuhan penambah rasa gurih yakni bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih merupakan rempah-rempah yang terkenal di seluruh dunia. Rasa khas alium yang dimiliki memberikan aroma terhadap makanan yang diolah dan memberikan efek dalam antioksidan. Seiring berkembangnya zaman, penerapan back to nature dengan memanfaatkan bahan alam yakni bawang prei. Bawang prei merupakan jenis tanaman hortikultura, sama halnya dengan bawang merah dan bawang putih. Bawang prei dimanfaatkan sebagai penyedap rasa pada makanan. Bawang prei yang dibudidayakan dimanfaatkan pada bagian batang dan juga sayurnya. Bawang prei memiliki kandungan seperti zat saponin, tanin, dan minyak atsiri. Minyak goreng yang dicampur tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang prei memiliki aroma yang berbeda-beda. Maka dari itu, kualitas dari minyak tersebut juga berbeda-beda. Kualitas minyak goreng dapat diuji melalui banyak metode, salah satunya menggunakan viskositas. Viskositas ialah kekentalan suatu fluida. Pengukuran viskositas minyak goreng bisa menggunakan viskometer. Tujuan penelitian kami pada kali ini ialah untuk mengetahui karakterisasi minyak menggunakan variasi bawang yang berbeda. Manfaat penelitian kami harapannya 1. Untuk memotivasi penjual minyak agar dapat memproduksi dan menyebarluaskan produk minyak menggunakan variasi bawang yang berbeda. 2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan karakterisasi dan ekstraksi minyak varian bawang. Metode penelitian kami kali ini meliputi tempat dan waktu, bertempat di Laboratorium IPA SMP Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan, dan dimulai pada bulan April hingga bulan Juli 2024. Alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian kali ini yakni gelas ukur 250 ml, timbangan analitik, sendok pengaduk, beker gelas, hand blender, kompor, wajan, kasa saring, botol kaca, kamera, viskometer, filler ball pipet, dan stopwatch. Bahan yang kami gunakan bawang merah, bawang putih, bawang prei atau bawang daun, dan minyak kelapa sawit. Metode penelitian pada sampel yang pertama, kami menggunakan umbi bawang, bawang merah, dan bawang putih, masing-masing seberat 250 gram. Kemudian dicuci dan dipotong pada bagian akar dan daunnya. Ditambah dengan minyak sayur sebanyak 750 ml, yang mana akan dihomogenkan dengan dipanaskan hingga terjadi perubahan warna hingga kecoklatan. Kemudian disaring atau difiltrasi dengan kasa saring untuk memisahkan hasil minyak atau residu dari umbi bawang tersebut. Selanjutnya, hasil minyak dapat disimpan pada botol kaca. Persiapan sampel yang kedua menggunakan bawang prei. Yang digunakan ialah bagian daunnya sebanyak 250 gram, kemudian ditambah minyak sawit sebanyak 500 ml dan di blender. Dipanaskan dengan minyak sawit sebanyak 250 ml sehingga terjadi perubahan warna menjadi hijau kecoklatan. Saring atau filtrasi dengan kasa saring
untuk memisahkan hasil minyak dan residu minyak. Selanjutnya hasil minyak disimpan ke dalam botol kaca. Umbi bawang merah atau bawang putih yang digunakan sebanyak 125 gram dan ditambah minyak sawit sebanyak 750 ml dihomogenkan dengan cara dipanaskan sehingga terjadi perubahan warna. Selanjutnya, saring atau filtrasi dengan kasa saring untuk memisahkan hasil minyak dan residu dari umbi bawang tersebut. Selanjutnya, hasil minyak disimpan ke dalam botol kaca. Untuk rendaman yang kami gunakan, kami menggunakan rumus berat ekstra dibagi dengan berat bahan baku dikali 100%. Lalu kami menggunakan metode rancangan acak kelompok faktor tunggal yang terdiri dari 5 faktor. Yang pertama pada perlakuan V1 pada bawang merah, V2 bawang putih, V3 bawang pre, V4 bawang pre dan bawang merah, dan V5 bawang pre dan bawang putih. Di sini kami menggunakan dua metode, yakni kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menunjukkan perbedaan yang nyata pada A sama dengan 5%, maka dilanjutkan dengan DMRT atau Duncan Multiple Range Test. Kemudian untuk secara kualitatif, untuk mendeskripsikan warna, rasa, dan bau. Berikut adalah hasil karakterisasi minyak pada 5 perlakuan yang berbeda. Warna: V1 kuning pineapple, V2 kuning bumblebee, V3 hijau seaweed, V4 hijau olive, V5 hijau royal. Aroma: V1 aroma bawang putih cukup tajam, V2 aroma khas bawang merah, V3 aroma bawang pre yang khas dan sangat menyengat, V4 aroma bawang putih lebih dominan dan aroma bawang pre samar, V5 aroma bawang pre dan bawang merah menyatu atau seimbang. Berikut adalah hasil secara kuantitatif. Berdasarkan tabel tersebut, karakteristik rendaman pada analisis ragam yang menunjukkan perbedaan nyata, yakni A sama dengan 5%, diperoleh hasil rata rendaman dari rata yang paling kecil hingga yang terbesar, yaitu 0,2248 pada V5, 0,3728 pada V3, 0,4428 pada V2, 0,408 pada V4, dan 0,5448 pada V1. Untuk viskositas atau kekentalan minyak dengan satuan detik, diperoleh hasil dengan rata yang paling kecil hingga terbesar, yaitu 259 pada V4, 260 pada V1, 263 pada V5, 277 pada V2, dan 278 pada V1. Pembahasan. Pada penelitian kali ini, pembahasan meliputi 4 hal. Yang pertama, yakni warna. Yang kedua, aroma atau bau. Yang ketiga, viskositas. Dan yang terakhir adalah rendaman. Kali ini saya akan membahas lebih dahulu tentang warna. Karakterisasi minyak varian bawang berbeda-beda tingkat kejernihannya. Minyak yang berwarna jernih atau terang terdapat pada perlakuan V2, yakni bawang merah. Sedangkan minyak varian bawang pre atau V3, minyak varian bawang pre dan bawang putih atau V4, minyak varian bawang pre dan bawang merah V5 menunjukkan warna kehijauan. Kecerahan minyak dipengaruhi oleh suhu minyak dalam penggorengan. Kecerahan minyak dipengaruhi oleh suhu minyak dalam penggorengan. Degradasi pigmen minyak lebih resisten pada suhu penggorengan yang rendah. Selama pemanasan, minyak akan mengalami perubahan warna. Minyak dengan varian bawang pre atau perlakuan V3 menghasilkan warna hijau gelap atau bisa disebut dengan hijau seaweed. Warna hijau berasal dari daun bawang pre yang dipanaskan bersamaan dengan minyak kelapa sawit. Minyak yang terdapat dalam suatu bahan dan dalam keadaan panas akan mengekstraksi zat warna secara alami. Next, pembahasan pada aroma atau bau. Pada perlakuan V1 menghasilkan aroma bawang putih yang khas dan tajam, sedangkan pada perlakuan V2 menghasilkan aroma bawang merah yang khas dan tajam. Minyak bawang putih memiliki aroma yang sangat khas. Aroma tersebut muncul karena adanya senyawa organosulfur, yaitu alisulfid.
Minyak sirih bawang merah termasuk minyak nabati yang memiliki karakter mudah menguap dengan aroma yang sangat khas. Pada perlakuan V3, berdasarkan hasil penelitian yaitu memiliki aroma bawang prei yang khas dan sangat tajam. Bawang prei menghasilkan minyak dengan aroma khas dan karakteristik daun bawang yang kuat. Daun bawang prei memiliki rasa yang khas, sehingga banyak digunakan sebagai campuran makanan. Dan juga digunakan sebagai penyedap rasa dan aroma. Viskositas. Viskositas merupakan kekentalan suatu minyak. Di sini kami mengukur viskositas menggunakan viskometer Oswald. Diperoleh nilai secara hitungan detik. Yang paling kecil hingga ke terbesar. Yang paling kecil yakni pada perlakuan V4 dengan nilai 259 detik dan yang terbesar pada perlakuan V3 dengan nilai 278 detik. Minyak goreng yang paling baik adalah minyak goreng yang memiliki viskositas dan indeks bias yang besar. Viskositas yang tinggi memiliki konsentrasi yang tinggi pula. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Pembahasan rendeman. Masa bawang putih, bawang merah, dan bawang prei pada perlakuan V1, V2, dan V3 masing-masing sebesar 250 gram. Sedangkan pada perpaduan bawang prei dan bawang putih pada perlakuan V4, bawang prei dan bawang merah pada perlakuan V5 dengan massa secara keseluruhan yakni 250 gram. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi menggunakan bahan organik yaitu minyak kelapa sawit dengan volume yang sama yaitu 250 ml. Perhitungan rendeman bertujuan untuk mengetahui berapa banyak ekstrak yang didapatkan dari simplisia segar yang digunakan. Rata hasil rendeman dari rata yang paling kecil hingga yang terbesar yaitu 0,2248% pada V5, 0,3728 pada V3, 0,4428 pada V2, 0,408 pada V4, 0,5448 pada V1. Semakin tinggi jumlah pelarut yang digunakan, maka pengeluaran dapat berjalan lebih optimal. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil rendeman yaitu ukuran simplasia, jenis pelarut, tingkat kepolaran pelarut, dan lama macerasi. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu yang pertama, karakterisasi minyak menggunakan variasi bawang menunjukkan perbedaan yang berbeda-beda dari warna, aroma, viskositas, dan rendeman. Warna hasil ekstraksi menghasilkan warna terang dan warna kehijauan. Warna hijau pada minyak disebabkan oleh zat yang terkandung dalam bahan tersebut. Aroma minyak khas yang dimiliki oleh perlakuan V1, V2, dan V3 sesuai bahan dasarnya. Sedangkan pada V4, aroma yang lebih dominan adalah aroma bawang putih. Dan pada V5, aroma yang lebih dominan adalah aroma bawang merah. Yang kedua, minyak yang baik memiliki viskositas dan indeks bias yang besar. Pada V3, pada varian minyak bawang prei dengan nilai 278 detik, viskositas yang tinggi memiliki kekentalan yang tinggi juga. Viskositas yang tinggi memiliki kekentalan yang tinggi. Proses pemanasan yang lama mengakibatkan jaringan sel dalam bahan semakin terekstrak. Maka kekentalan bahan juga akan meningkat. Yang ketiga, karakterisasi rendeman dengan nilai berbeda-beda, namun pada V2 dan V4 memiliki nilai rendeman yang hampir sama, yakni 0,4%. Pada V5 memiliki nilai yang terendah yaitu 0,2%, sedangkan pada perlakuan V1 memiliki nilai rendeman yang paling tinggi yaitu 0,5%. Hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran simplisia, jenis pelarut, tingkat kepolaran pelarut, dan lama macerasi. Berikut adalah dokumentasi kami dalam menghitung massa bahan. Proses homogen minyak varian bawang. Penimbangan rendeman akhir. Pengukuran viskositas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.